Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Semoga bagi yang menutupi doa saya ini selalu diberikan kesehatan serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa juga kita junjung setinggi-tingginya baginda kita, yaitu Nabi Muhammad, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya dan sahabatnya. Baik, perkenalkan, nama saya Ade Ramadan, nomor induk mahasiswa 1924001, dan saya merupakan mahasiswa psikologi Islam yang berkuliah di IAIN Sasbabel, Bangka Belitung. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama, di sini saya akan menjelaskan proposal saya yang berjudul Assessment Center PT Bumi Permai Lestari. Sebelum saya mempresentasikan atau berbicara mengenai PT ini, saya ingin menjelaskan sedikit bahwa ketenagakerjaan merupakan salah satu produksi yang menyerap biaya yang cukup besar, sehingga dibutuhkan untuk meningkatkan sebuah efisiensi. Kemudian salah satu untuk cara mengukur efisiensi tenaga kerja itu dengan menghitung produktivitas kerja. Produktivitas kerja tersebut merupakan perbandingan antara tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan produksi dalam satuan waktu yang tertentu. Kemudian pekerjaan dalam pembelian cukup banyak memerlukan biaya produksi dan tenaga kerja yang banyak. Oke, langsung saja saya akan membicarakan proposal mengenai PT Bumi Permai Lestari ini, yaitu dimulai dari pengamatan dan pengumpulan data. Pengumpulan data dan informasi menggunakan metode data primer dan data sekunder. Untuk data primer menggunakan informasi yang diperoleh meliputi pengamatan kegiatan substandar pemupukan. Sedangkan bagian data sekundernya diperoleh melalui data kebun yang berkaitan dengan kondisi umum perusahaan, keadaan tanah dan iklim, tata guna lahan, kondisi pertanaman dan produksi, struktur organisasi, dan ketenagakerjaan. Kemudian yang selanjutnya, pengolahan tenaga kerja lapangan. Pemberian gaji kepada KHL diberikan langsung di kantor Afdeling pada minggu pertama setiap bulannya. Tenaga kerja yang bekerja di perkebunan PT Bumi Permai Lestari ini berasal dari masyarakat yang tinggal di sekitar perkebunan dan berbagai daerah di Indonesia. Untuk masyarakat dari luar daerah banyak berasal dari Jawa. Menurut sejarahnya, mereka didatangkan langsung dari tempat asalnya saat konflik di timur, dan yang berasal dari Pulau Jawa merupakan transmigran karyawan harian lepas, sangat dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan di kebun dari kegiatan pemeliharaan sampai pemanenan. Yang selanjutnya yaitu pengolahan karyawan non-staf. Karyawan non-staf terdiri dari karyawan yang memiliki pangkat di bawah supervisor, yaitu mandor. Sesuai pangkatnya, karyawan non-staf memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang tertuang dalam buklet perusahaan. Yang selanjutnya, pengolahan karyawan staf. Karyawan staf adalah karyawan yang memiliki pangkat supervisor ke atas. Karyawan staf di tingkat ini terdiri dari asisten Afdeling, supervisor Afdeling, supervisor pemeliharaan, dan supervisor panen. Karyawan staf dan non-staf harus mendapatkan bimbingan terlebih dahulu. Kemudian karyawan yang masih dalam masa bimbingan disebut kadet. Untuk bagian terakhirnya, di sini ada pengolahan tenaga kerja pemeliharaan. Terkait dengan proposal saya, di sini
masih berhubungan dengan adanya pemeliharaan kelapa sawit. Di sini tanaman kelapa sawit dikendalikan dalam gulma. Permasalahan yang terjadi dalam dongkel anak kayu TBM, yaitu piringan yang tidak memenuhi standar, dan masih terdapat anak kayu berukuran kecil yang tidak dongkel. Hal tersebut dikarenakan pekerja ingin mendapatkan hasil yang tinggi sehingga tidak mempedulikan kualitas kerja, serta perlengkapan pemupukan harus tersedia dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Peningkatan kualitas pemupukan dapat dilakukan dengan pelatihan tentang prinsip pemupukan yang baik dan benar. Baik, itu saja presentasi dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.